Shalom anak-anak. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita. Tetap semangat, tetap bersukacita walaupun pembelajaran dilakukan secara daring. Baik, mari kita berdoa untuk mengawali pembelajaran kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini kami mau belajar. Tuhan tolong kami agar apa yang kami pelajari dapat kami mengerti, dapat kami pahami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, kita sekarang belajar di bab 4 mengenai dosa dan pertobatan. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, mengerti apa itu dosa. Yang kedua, apa akibat dari dosa tersebut. Dan ketiga, kita mengerti pertobatan dan pertobatan yang berkenan pada Tuhan. Kita masuk dalam materi. Dosa adalah pemberontakan manusia kepada Allah dan juga kehendak Allah, di mana manusia ingin menjadi sama seperti Allah. Hal yang paling menonjol dari dosa adalah sifat yang mementingkan diri sendiri. Akibat dari dosa yang dilakukan manusia adalah terputusnya hubungan manusia dengan Allah yang pada mulanya baik dan akhirnya menjadi rusak. Oleh karena itu, Yesus menjadi perantara agar manusia dapat bertemu kembali kepada Allah. Karena manusia yang sudah berdosa sesungguhnya tidak layak lagi di hadapan Allah. Adapun akibat dari tindakan dosa ialah yang pertama, dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka tidak dapat bertemu lagi dengan Allah. Saat mereka mendengar suara Allah, mereka ketakutan dan bersembunyi. Yang kedua, dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Seperti racun yang mematikan, dosa juga meracuni seluruh sistem dalam diri manusia. Contoh, ketika kita melakukan kesalahan, meskipun orang lain tidak mengetahuinya, tapi kita akan selalu dikejar oleh rasa bersalah itu terus-menerus sehingga hidup kita tidak tenang. Yang ketiga, dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama, bahkan juga dengan alam. Ketika dosa berkuasa dalam hidup kita, hubungan kita dengan sesama, dengan alam, dan juga kepada ciptaan lainnya menjadi rusak. Konflik terjadi di rumah tangga, masyarakat, bahkan di antara bangsa-bangsa. Misal, terjadi pertikaian yang seringkali diikuti oleh kekerasan dan peperangan antar bangsa. Keegoisan manusia merusak alam, menggundul hutan, dan berakibat merugikan manusia. Yang keempat, dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Akibatnya, manusia tidak peka akan penyertaan atau tuntunan Roh Kudus dalam melakukan kebaikan. Pertobatan. Alkitab memberi pengertian bertobat adalah berbalik secara total dari perbuatan lama yang melawan kehendak Allah ke hidup yang baru, yaitu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa hubungan pertobatan dengan keselamatan? Bertobat berkaitan dengan keselamatan. Maknanya adalah mengubah pikiran seseorang dalam hubungannya dengan Yesus. Dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta, Petrus memanggil orang-orang untuk mengubah pikiran mereka dari yang menolak Kristus sebagai Mesias menjadi beriman kepada Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Jadi, bertobat artinya mengubah sikap dan gaya hidup yang tadinya tidak hidup dalam iman kepada Yesus menjadi hidup dalam iman kepada Yesus. Hidup dalam iman artinya mewujudkan semua ajaran Yesus dalam perbuatan. Penting untuk kita ketahui, pertobatan bukanlah hasil usaha manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat bertobat dan datang kepada Allah kecuali jika Allah menarik orang tersebut. Pertobatan adalah pemberian Allah yang diberi secara cuma-cuma karena kasih-Nya yang sungguh besar. Tetapi peran manusia juga penting, yaitu pertobatan juga harus disambut dengan kerinduan untuk berbalik kepada Allah.
Berbalik dari dosa merupakan suatu hasil dari pertobatan yang sejati. Dalam kitab Matius, dua tokoh yang menyesal atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Yang pertama Petrus. Petrus menyangkal Yesus, lalu ia menyesal dan malu, dan akhirnya ia bertobat dan dipulihkan Yesus. Yang kedua Yudas. Yudas mengkhianati Yesus hanya karena 30 keping uang perak, dan akhirnya ia menyesal setelah ia tahu bahwa Yesus akan dihukum mati. Lalu ia mewujudkan pertobatannya dalam tindakan negatif, yaitu ia bunuh diri. Setiap orang yang bertobat harus memiliki motivasi yang benar supaya diampuni dan dipulihkan serta pada akhirnya diselamatkan. Bagaimana caranya? Beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, setia berdoa dan membaca Alkitab. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap cinta Tuhan, manfaatkan waktu yang ada mengerjakan tugas-tugas yang daripada guru. Mari kita akhiri pembelajaran kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami sudah belajar, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.